Baik, selamat pagi Pak Alex. Perkenalkan nama saya Karel Tan dengan NIM 230186303 pada kelas LA05. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai final exam dari computational geometry. Oke, di sini saya sudah buka soalnya dan juga sudah saya tuliskan di lembar jawaban saya soalnya. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu tertulis seperti ini. Jadi intinya menggunakan randomized incremental algorithm untuk construct Delaunay triangulation, lalu mengkalkulate Delaunay triangulation using 5 titik ini. Oke. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, Delaunay triangulation using randomized incremental. Di sini algoritmanya. Yang pertama, creating border atau garis dari triangle atau segitiga with T sama dengan X sama dengan min 3M, min 3M, Y-nya itu 3M min 0, Z itu 0,3M. Di mana M itu adalah maksimum dari XI, YI. Oke, di mana XI, YI itu adalah koordinat pada P. Lalu yang kedua, kita harus menginisialisasikan DT, P sebagai T. Lalu yang ketiga, permutasikan poin atau titik pada P secara random. Lalu di sini kita lakukan seperti looping dari 1 sampai N. Jadi yang pertama itu kita mencari triangle PI, PJ, yang PK, di mana elemen dari DTP, di mana containing atau mengandung poin PR. Nah, ini jika PR itu terletak pada dalam triangle, maka kita harus split. Lalu kita harus legalize atau kita cek. Ketika itu ada di outside, di luar DH, PI, PJ, di mana part dari sisi segitiga PI, PJ, dan PK, dan PI, PJ, PL, maka kita harus men-split juga di sini, dan kita harus legalize atau kita cek juga. Lalu kita harus mendelete semua X, Y, Z poin dan H-nya, di mana yang connect ke X, Y, Z ini. Oke. Di sini secara garis besar algoritmanya seperti itu. Kita mulai. Jadi untuk pertama-tama kita membuat triangle border dari poin. Ya, jadi di sini X sama dengan 3M, min 3M, Y sama dengan 3M0, Z sama dengan 0,3M. Di mana M sama dengan maksimum dari X, Y, di mana maksimum dari 4,4, yaitu 4. Jadi poinnya jadi X sama dengan min 12, Y-nya sama dengan 12, 0, Z 0,12. Oke. Ketika kita construct di GeoGebra, kita hanya masukkan saja poinnya, akan menjadi seperti ini. Lalu kita randomize poin the order atau urutan dari poin atau titik. Nah, setelah di random akan menjadi A, B, C, D. Di sini untuk langkah pertama kita menginsert A, di mana A itu sama dengan 0,4. Nah, kita masukkan ke dalam titik baru A, kita hubungkan, akan menjadi seperti ini. Lalu kita insert B, akan menjadi seperti ini. Lalu kita harus mengecek AX dan AY. Oke, di sini checking AX ya.
checking AX-nya itu dengan cara AXB. Kita membuat lingkaran yang berdasarkan 3 titik, yaitu XB. Oke, di sini kita melihat Z itu di luar dari circle atau lingkaran tersebut, sehingga itu adalah legal. Jadi kita cek selanjutnya, kalau AY, ABY, Z itu di dalam circle, maka kita harus memflip AY. Nah, setelah kita flip AY akan menjadi seperti ini. Lalu kita harus mengecek AZ. Jadi ABZ, nah ini X ini ada di luar circle, sehingga itu legal. Oke, kita insert yang C. Oke, insert yang C, di mana min 1,1 akan menjadi seperti ini. Kita harus mengecek AX, AB dengan BX seperti tadi, memakai lingkaran. Di sini kita mengecek AX, kita melihat ketika sudah dibuat, Z itu ada di dalam circle, maka itu ilegal, harus di flip AX-nya. AX-nya ini setelah di flip akan menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita mengecek AZ. B ini setelah kita konstruk lingkaran ya, ternyata B itu ada di luar, maka legal. Dan AB kita cek, ternyata Z itu ada di luar lingkaran, maka itu legal juga. Kita cek yang BX, kita buat, kita lihat bahwa Y itu ada inside the circle, maka itu ilegal, maka kita harus memflip BX. Ketika memflip, BX menjadi seperti segitiga yang menjadi seperti ini. Lalu kita harus mengecek BY, di mana ketika kita konstruk Z itu terlihat di luar circle, maka itu legal. Lalu kita memasukkan poin D, itu 4,0, menjadi seperti ini. Kita harus mengecek CY dan juga CX. Kita cek CY dulu, di mana kita setelah konstruk lingkarannya akan terlihat bahwa B itu di dalam circle-nya, maka kita harus memflip CY. Nah, setelah di flip akan menjadi seperti ini, triangle-nya. Lalu kita setelah flip kita harus mengecek CB dan DY. Nah, di sini kita cek CB, kita buat A itu ada di luar circle, maka legal. Lalu BY, kita cek Z itu di luar circle, maka legal. Kita lanjutkan pengecekannya di CX. Di sini CX kita buat circle ya, dan kita lihat Z itu ada di luar circle, maka itu legal. Lalu kita masukkan titik terakhir di mana min 3, min 2 akan menjadi seperti ini. Dan kita harus mengecek CX, CD, dan DX. Oke, kita mengecek CX terlebih dahulu. CX itu setelah kita buat lingkarannya, akan besar sekali. Sini saya crop. Dan terlihat bahwa Z itu di dalam circle, maka itu ilegal. Kita harus flip CX ya. Di sini kita flip CX akan menjadi seperti ini. Lalu kita harus mengecek CZ. Kita buat lingkarannya, kita lihat A itu inside the circle, di sini inside. Maka itu ilegal, kita harus flip CZ. Akan menjadi seperti ini jika di flip. Lalu kita harus mengecek dari flip tersebut AAZ dan AC. Kita cek yang AZ, buat lingkaran. Lalu kita bisa melihat bahwa B itu di luar circle ya, maka itu legal. AC itu kita buat circle-nya, maka ini juga legal karena di luar B-nya. Lalu kita teruskan mengecek checking CD. CD kita buat. B itu di luar circle, maka itu legal. Lalu checking DX. Kita checking DX ini saya crop juga. Terlihat bahwa Y-nya itu di luar circle, maka itu legal. Nah, dari sini pengecekan sudah selesai. Maka kita akan melakukan pendeletan atau penghapusan X, Y, Z dan semua H yang terkonek dengan
X, Y, Z ini. Lalu result of Delaunay triangulation setelah di delete itu menjadi seperti ini. Setelah di delete menjadi seperti ini, dan ini ketika ada titik-titiknya. Oke, ini merupakan jawaban untuk nomor 1 di mana Delaunay-nya. Lalu kita beralih ke nomor 2. Kita beralih ke nomor 2, itu kita harus menghitung Voronoi diagram dari 5 poin yang diberikan pada soal dengan bounding box using fortune algorithm. Oke. Pertama-tama kita memplot semua poinnya dan membuat sweep line seperti ini. Oke. Setelah itu setiap sweep line itu akan bertemu dengan side point dan akan membuat parabola dan dengan fokus pada side point tersebut. Lalu directrix line-nya itu adalah sweep line-nya. Oke, kita mulai dari paling atas di mana itu B. Kita meet the point B. Sini sweep line-nya ada di B. Kita membuat parabola. Sini akan menjadi seperti ini karena senternya di B. Dan kita meet the point C di bawahnya. Kita buat parabolanya. Ini menjadi seperti ini parabolanya. Lalu kita harus melakukan trace intersection dari parabola dengan fokus B dan C untuk mendapatkan Voronoi H-nya. Di sini kita lihat ada intersection-nya di sini. Jadi kita mendapatkan F di sini. Ya, ini kita mendapatkan F di sini. Dan kita sudah mendapatkan intersection-nya. Lalu kita akan lanjut ke poin A. Oh maaf, di sini adalah Voronoi H-nya. Kita lanjut ke poin A, di mana sweep line itu berada pada poin A. Ini parabolanya. Lalu kita melakukan prediksi potential circle event untuk 3 arc pada beach line. Jika tiap dari 3 arc ini memiliki different side point, akan menjadi seperti ini. Oke, untuk selanjutnya, untuk 3 pertama arc pada beach line, di mana dipunyai oleh C, B, dan A, mempunyai potential circle event. Lalu, the center of the circle is potential Voronoi vertex atau L. Itu centernya. M adalah potential circle event. Lalu, the next 3 arc atau 3 arc selanjutnya yang di-own dari B dan A tidak ada potential circle event di sini. Dan di sini kita bisa melihat pada grafik di sini. Ini kita buat lancakannya sini. Kita gambar lingkaran ACB. Lalu ketika sweep line-nya sampai pada M atau circle event-nya, nah di sini terlihat bahwa tidak ada side point di circle tersebut. Jadi L itu adalah Voronoi vertex. Lalu kita updating the Voronoi H-nya menjadi seperti ini. Ini saya tandai M-nya. Jadi beda warna. Nah, di sini trace the intersection point-nya supaya mendapatkan Voronoi H-nya. Ini. Sebenarnya ini nanti tidak akan dipakai. Jadi akan seperti ini. Di sini saya hanya menggambarkan ilustrasinya saja. Lalu draw line L to J. Kita draw line
L2G seperti ini. Nah, di sini ini juga bakal tidak dipakai intersection point. Lalu kita hapus circle-nya. Sini kita lanjut ke poin D. Kita lanjut ke poin D. Analisisnya adalah the three first tiga pertama arc itu yang dipunyai oleh CAD point itu ada potential circle event. Lalu next three arc-nya dipunyai oleh A dan D. Dan tiga next-nya lagi dipunyai oleh DAB, itu ada potential circle event juga. Mari kita lihat. Pertama kita draw parabolanya di D, dan swipe line-nya sini akan menjadi seperti ini grafiknya. Kita draw the circle-nya based on previous point. Jadi ada dua lingkarannya di sini kalau dilihat, karena berdasarkan poin sebelumnya. Lalu ketika kita bertemu dengan S-nya, maka ditemukan Voronoi vertex R. Kita harus men-tracing untuk mendapatkan Voronoi H-nya. Nah, di sini sudah saya hapus beberapa line yang tadi untuk interpretasi saja. Akan menjadi seperti ini kira-kira. Lalu kita meet DU-nya atau circle event-nya di sini. Nah, karena C itu ada di inside of the circle, maka itu menandakan bahwa itu adalah false alarm. Oke, kita lanjut ke poin E. Di sini sweep line-nya di E, kita buat parabolanya. Dan analisisnya adalah first of three arc is owned by CNA. The next three arc-nya itu owned by ECD, di mana ada potential circle event. The next itu owned by CDA. Ada potential circle event, tapi sudah dicek sebelumnya dan sudah ketemu Voronoi vertex-nya. Lalu next-nya lagi, DAB, itu ada potential circle event, tetapi itu sudah dicek sebelumnya dan menunjukkan bahwa itu false alarm. Oke, di sini kita coba lanjutkan. Sini diagramnya akan menjadi seperti ini. Oke, kita membuat circle seperti tadi, which intersecting ACD. Nah, di sini kita bertemu circle event-nya atau S1 adalah Voronoi vertex-nya. Lalu kita harus mengupdate Voronoi H-nya. Jadi seperti ini. Lalu kita harus men-tracing untuk mendapatkan Voronoi H-nya. Di sini kita sudah tracing. Lalu setelah sudah semua poinnya, maka di sini sudah terlihat bahwa garis yang berbeda warna ini adalah Voronoi diagram, di mana dengan titik-titiknya kita membuat bounding box-nya seperti ini. Kita adjust line-nya biar dia nyampe ke bounding box, kita perpanjang. Lalu ketika kita hapus semua, ini hanya menyisakan garis yang berbeda warna ini, maka Voronoi diagramnya akan menjadi seperti ini dengan titik-titiknya. Oke, itu untuk nomor 2. Untuk nomor 3, kita disuruh untuk memecahkan randomized incremental for constructing trapezoidal map. Nah, di sini kita harus mengkalkulate trapezoidal map dan juga data structure dari yang sudah diberikan. Lalu ada juga kita harus mencari point location dari query 0,1 based on constructor data structure. Oke.
Di sini secara garis besar, algoritmanya akan menjadi seperti ini. Pertama-tama kita me-let atau initialize S menjadi suatu set di mana contain non-crossing line segments, outputnya akan menjadi trapezoidal map TS dan search structure D for TS in bounding box. Oke, di sini randomized incremental algoritma yang pertama adalah decide the bounding box R, di mana mengcontain semua segmen di S dan inisialisasi the trapezoidal map structure T dan search structure. Lalu yang kedua permutasikan secara random S1 sampai Sn, di mana adalah elemen dari S. Kita lakukan hal-hal berikut sampai akhir, di mana finding set dari delta 0 sampai K, which trapezoid in T properly intersected with SI. Lalu kita delete deltanya dari T dan menggantinya dengan new trapezoid karena muncul karena SI itu diinsert. Lalu kita delete leaves-nya untuk delta 0 sampai delta K dari D dan create leaves untuk new trapezoidnya, lalu connect the new leaves dengan inner nodes di mana yang sudah ada dengan menambahkan new inner nodes. Oke, kita langsung saja sini. Pertama-tama kita harus membuat bounding box di sini. Lalu setelah randomize order segment, kita harus mengganti namanya juga point untuk memudahkan perhitungan atau pengerjaan. The detail akan menjadi seperti ini. A min 22, B 24 menjadi S1, A1, dan dapat dibaca seperti ini. Oke, kita mulai. Kita pertama menginsert S1, A1 min 22, B1 24. Nah, di sini kita insert akan menjadi seperti ini. Dan untuk search structure-nya menjadi seperti ini. Kita namakan juga di sini A, B, C, D. Lalu kita insert A2, akan menambah seperti ini. Kita ubah yang tadi A, B, C, D-nya. A, B, C, A1, B1, dan C1. Search structure akan menjadi seperti ini. Lalu kita menginsert S3 akan menjadi seperti ini. Lalu kita update lagi seperti tadi nama-namanya. Dan search structure akan menjadi seperti ini. Lalu kita insert S4. Dan seperti ini, kita buat segmen baru. Kita namakan lagi segmen-segmennya ini. Seperti biasa. Lalu kita search structure akan menjadi seperti ini. Lalu insert S5. Sama seperti tadi, membuat segmen baru. Dan titiknya dihubungkan. Search structure menjadi seperti ini. S6 kita masukkan juga, lalu membuat segmen-segmen baru sesuai titik, sesuai area yang sudah terbagi. Jadi seperti ini. Search structure yang bertambah lagi seperti ini. Kita bertambah cabang. Ini S6, C4, A5, B5. Lalu seterusnya akan sama seperti itu. Ini S7, search query-nya ini diupdate menjadi seperti ini. Lalu A8 menjadi seperti ini, S8, maaf. Dan kita tambahkan lagi, kita update ini, C6 menjadi S8, A7, B7. Oke, sini sudah done. Yang akhir akan menjadi seperti ini, dan search query-nya akan seperti ini. Lalu di soal disuruh menjelaskan bagaimana ya search point location of query point 0,1. Oke, di sini secara garis besar rulusnya seperti ini. If meet the point,
atau segmen endpoint, maka kita harus mengcompare X-nya. Kalau misalkan kita ketemu line segment, kita harus mengcompare Y-nya. Kalau kita ketemu trapezoid, maka itu hasilnya, atau query point-nya located in there. Untuk pertama, kita akan mulai di A1 di sini. Nah, di sini sesuai dengan tadi bahwa ini poin X sama dengan 0 lebih besar dari min 2, makanya itu kita harus ke kanan. Sini A1 ke kanan. Oke. Lanjut seperti tadi, B1 24, X sama dengan 0, kurang dari 2, maka kita harus ke kiri. Kita ke kiri. Kita ke S1. Nah, S1 ini adalah line segment. Nah, kita harus membuat seperti ini. S1, XY, pertambahan garis seperti biasa. Kita mendapatkan nilai T-nya, lalu kita mendapatkan nilai Y-nya, kita compare, 1 kurang dari 3, maka kita harus ke kanan. Maka kita ke S3, sama seperti tadi, pertambahan kita dapat di ini 5/3, 1 kurang dari 5/3 ke kanan lagi. Ke kanan lagi berarti ke B4. Lalu kita akan ke B4, kita compare X-nya, ternyata lebih kecil, maka kita harus, lebih besar maaf, maka kita harus ke kanan, yaitu B5. Di B5 kita compare lagi, X0 kurang dari 1, maka kita ke kiri, yaitu S5. S5 sama seperti tadi, yang kalau kita compare Y-nya, Y-nya kita dapat min 1. 1 lebih besar daripada min 1, makanya kita ke left. Ketika ke left, itu sudah pada 4 sini, trapezoid, maka itu adalah query point akan lokasinya akan ada di 4 trapezoidnya. Oke, untuk detailnya akan menjadi seperti ini. Trapezoidal map dan search structure akan menjadi seperti ini yang tadi. Ke query point located 0,1 is located on M4, mappingnya akan menjadi seperti ini. Turun kanan, kiri, kanan, 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 kiri, kiri, dan A4. Di sini query point-nya 0,1 located di A4. Baik, berikut adalah penjelasan saya dalam final exam computational geometry. Terima kasih Pak Alex.